Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Hari ini saya mencoba untuk memaparkan artikel yang sudah kami buat. Sebentar, saya coba untuk cek terlebih dahulu. Artikel yang kami buat ini berjudul Pengelolaan Potensi Wisata Melalui Pelatihan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pada desa Petaling. Oke, saya naikkan nih Bapak Ibu. Jadi di Desa Petaling ini berada di Kecamatan Tapasik, Kabupaten Belitung. Memiliki potensi wisata yang sangat potensial ya. Salah satunya adalah wisata mangrove, pemandian alam air Lembang Dalam, Bukit Petaling, Gua Cinta itu yang perlu untuk dikembangkan. Dan juga ada terkendala karena promosinya ini belum terlalu maksimal. Jadi belum semua orang mengetahui ada apa sih sebetulnya di Desa Petaling ini. Jadi, menurut beberapa penelitian, terdahulu itu ada 3 hal yang harus diperhatikan untuk pengelolaan objek wisata. Salah satunya adalah ada tempat yang bisa dilihat dan disaksikan, lalu tersedianya tempat belanja souvenir dan kerajinan tangan, lalu yang ketiga adalah pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata. Nah, 3 hal ini yang harus dikembangkan di Desa Petaling ini, karena objek wisatanya sudah ada, tetapi memang belum terlalu banyak dikenal. Dan juga, kerajinan tangan ataupun souvenir khas dari desa ini sendiri itu belum maksimal dikembangkan. Dan yang terakhir adalah kurangnya promosi pariwisata dan juga pengembangan kualitas untuk daya tarik wisatawan itu datang ke Selat Masik ini, terutama di Desa Petaling ya. Nah, banyaknya kendalanya salah satunya adalah kurangnya pengawasan dan pemeliharaan secara berkala yang dilakukan oleh baik itu oleh masyarakat maupun oleh pemerintah itu sendiri. Karena pariwisata itu perlu untuk dilakukan pemeliharaan dan juga diawasi ya, karena mungkin terjadi satu dan lain hal yang memang tidak diinginkan. Lalu kurangnya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, dan juga banyaknya sampah yang belum dikelola secara maksimal. Ini menjadi salah satu kendala ya, karena desa wisata itu seharusnya itu zero waste, itu bebas dari sampah. Nah, nanti kita akan kelola bagaimana caranya sampah ini bisa dikelola dengan baik, sehingga menjadi zero waste. Dan, yang terakhir adalah karena penelitian yang dilakukan di Bangka Belitung, sedangkan kami ada di Bandung, kami dari Bandung Bapak Ibu. Jadi jarak yang cukup jauh dan juga biaya yang dikeluarkan itu menjadi, penghambat proses berkelanjutannya ya, tapi semoga ini bisa dijalankan dengan baik ke depannya. Ini adalah beberapa metode yang akan kami jalankan yang dijalankan di penelitian ini. Metode ini diambil dari teori dalam Soekarno, yaitu ada planning atau perencanaan, ada organizing atau organisasian, actuating pelaksanaan, dan juga controlling pengawasan. Sasarannya masyarakat, aparat daerah, dinas pariwisata, dan mitra swasta. Jadi tidak hanya satu, sasarannya banyak ya, jadi karena untuk mengembangkan potensi yang tadi. Jadi kegiatannya adalah membangun konsep kemitraan terlebih dahulu ya, baik itu secara general, limited, atau public-private partnership. Lalu pengelolaan sumber daya berbasis komunitas. Nah, ini biasanya atau community based resources ya, ini kenapa harus dikomunitaskan? Karena supaya menjadi satu kesatuan. Jadi kalau dibikin grup atau kelompok itu jadi lebih enak untuk bekerja sama. Dan yang terakhir adalah yang ketiga maaf, pelatihan, praktek, dan pendampingan kepariwisataan dan pengelolaan zero waste. Dan yang terakhir akan dilakukan monitoring dan evaluasi. Jadi caranya akan sangat banyak ya. Jadi kita akan mencoba untuk membangun konsep kemitraan terlebih dahulu, setelah itu kita membuat komunitas-komunitas pariwisata di sana yang dimulai dari anak-anak milenial, karena anak milenial itu, termasuk salah satu penggerak ya untuk menggerakkan dan mempunyai ide-ide kreatif yang memang bisa dikembangkan di sana. Nah, ini salah satunya dalam planning atau perencanaan itu mengembangkan dan menggunakan estimasi atau asumsi masa depan dengan mengidentifikasi dan mendefinisikan perencanaan tujuan. Jadi kan ada perencanaannya dulu, tujuannya akan seperti apa, dan kedepannya akan seperti apa nantinya. Lalu dilanjutkan dengan mengatur tugas, penyediaan sumber daya, dan pendelegasian pelaksanaan tugas. Ini nanti akan kira-kira setelah ada tujuannya, apa nih sumber daya memang harus dikembangkan. Misalnya tadi pengenalan pemandian air Kalembong Dalam itu suka terjadi pasang surut, jadi kadang airnya suka keruh. Nah, ini bagaimana caranya supaya meskipun dalam
Meskipun dalam kondisi yang sekarang lagi musim kering atau musim panas, itu airnya tidak, tidak keruh ataupun tetap bisa untuk dinikmati meski dalam keadaan yang, cuaca panas seperti ini, gitu. Lalu ada tujuan aquatic itu menentukan tujuan, anggaran, standar, metode kerja, proses, dan rencana. Jadi nanti anggaran dasarnya seperti apa, standarnya dan metode prosesnya itu akan direncanakan dengan baik. Lalu ada pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, dan perbaikan. Nah, pasti ini akan sangat diperlukan ya. Yang terakhir ada tujuan akhirnya, diharapkan dapat mencakup 4 pilar pariwisata itu destinasi, pemasaran, industri, dan kelembagaan. Nah, ini keempat hal ini yang nanti akan dikembangkan dan dibina sampai dengan dapat menghasilkan sesuatu yang memang berguna bagi masyarakat dan wisatawan yang akan datang ke sana. Jadi keempat pilar ini merupakan upaya perwujudan asas pembangunan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Jadi tidak melepaskan keunikan dan khas budaya dari daerah Petaling ini sendiri. Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta sepertinya sangat diperlukan untuk, kelanjutan, lanjutan penelitian ini ya. Dan juga harus dibuatkan bersama dengan korban karena untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia itu sendiri. Lalu, secara signifikan dia akan coba untuk memperbaiki fasilitas dan akses menuju objek wisata. Lalu, dibuatkannya peraturan regulasi secara formal ya, karena sementara ini regulasi yang dibuat itu belum secara formal, agar tidak ada gesekan ke belakang nantinya atau ke depannya nanti. Jadi yang terakhir adalah penjagaan kelestarian oleh masyarakat Desa Petaling karena letaknya di sana, jadi otomatis pelestariannya ini harus dijaga oleh masyarakat sekitar karena dia yang ada di sana setiap hari, jadi harus diberikan sekali bagaimana cara menjaga kelestarian alam agar dapat dimanfaatkan secara arif, tidak merusak ekosistem alami dan potensi wisata yang ada itu dengan mengenalkan budaya lokal kepada wisatawan yang berkunjung dan sekaligus belajar dan wisata. Makanya disebut dengan edu-ekoturism. Konsep edu-ekoturism itu belajar dan berwisata. Oke, mungkin sekian, pemaparan dari kami Bapak dan Ibu. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri dengan mengucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.